ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu saya, Ibu Ria Aulia, SEI MSc, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian, dan yang terhormat teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Widian Parandika Putra, mahasiswa aktif Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian proposal saya dan sekaligus tugas mata kuliah metodologi penelitian saya dengan berjudul Pengaruh Kredit Elektronik Offline terhadap minat kalangan pelaku usaha menggunakan aplikasi paylater di Tangerang Selatan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Penelitian ini berangkat dari fenomena perkembangan pesat layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech di Indonesia, terutama layanan paylater. Paylater memungkinkan pengguna untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Layanan ini dianggap praktis, cepat, dan mudah diakses melalui aplikasi digital. Sebelum masyarakat mengenal paylater, banyak pelaku usaha sudah terbiasa menggunakan kredit elektronik offline, yaitu pembiayaan yang dilakukan langsung secara di toko atau lembaga pembiayaan seperti FIF, Adira, atau Home Credit. Bagi sebagian pelaku usaha, sistem seperti ini masih menjadi pilihan utama karena dianggap lebih mudah dipahami, memiliki proses yang jelas, dan sudah dipercaya selama bertahun-tahun. Dan menariknya, meskipun pengguna paylater terus meningkat dari 17,1% transaksi offline pada tahun 2002 menjadi 30,9% pada tahun 2023. Tidak semua pelaku usaha mau beralih ke sistem digital ini. Disinilah muncul pertanyaan, apakah pengalaman kebiasaan menggunakan kredit elektronik offline berpengaruh terhadap minat pelaku untuk mencoba paylater? Itu alasan saya tertarik meneliti hubungan antara kedua hal tersebut, khususnya di wilayah Tangerang Selatan ini, yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan jumlah pelaku UMKM yang sangat tinggi. Yang kedua, saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian saya itu apakah kredit elektronik offline berpengaruh signifikan terhadap minat pelaku usaha menggunakan aplikasi paylater? Terus, yang kedua, seberapa besar pengaruh tersebut terhadap minat pelaku usaha? Tujuan penelitian saya juga adalah untuk pertama, yaitu mengetahui apakah ada pengaruh antara kredit elektronik offline dan minat menggunakan paylater. Dan saya juga akan mengukur besar pengaruh yang terjadi secara statistik yang ada di penelitian saya. Dan untuk manfaat penelitiannya, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu secara teoritis dan menambah pengetahuan tentang hubungan antara sistem pembiayaan offline dan minat terhadap layanan keuangan digital. Dan untuk secara praktisnya membantu pelaku usaha dalam menentukan metode pembiayaan yang paling sesuai untuk kebutuhan mereka. Bagi perusahaan fintech, hasil ini menjadi penelitian ini bisa menjadi masukan untuk strategi promosi dan meningkatkan layanan di paylater. Dan bagi pembuat kebijakan, hasil ini menjadi dasar dalam merancang program literasi keuangan digital. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tinjauan pustaka dan landasan teorinya. Penelitian ini didukung oleh beberapa teori, yaitu utama teknologi absentence model David tahun 1989 yang menjelaskan bahwa seseorang akan menerima teknologi jika ia merasa teknologi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan. Jadi, jika pelaku usaha merasa paylater memberi manfaat nyata seperti kemudahan transaksi, fleksibilitas pembayaran, maka minat mereka untuk menggunakan paylater akan meningkat.
Theory of Planned Behavior tahun 1991 menyatakan bahwa niat untuk menggunakan suatu sistem dipengaruhi oleh sikap, norma, sosial, dan kontrol diri. Dalam konteks ini, penelitian ini melakukan pelaku usaha akan tertarik menggunakan payletter jika memiliki sikap positif, dukungan dari lingkungan, usaha, dan kemampuan digital yang memadai. Division of Innovation Theory pada tahun 2023 menjelaskan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh keunggulan, kesesuaian dengan kebutuhan, kemudahan penggunaan, dan hasil yang terlihat. Artinya, semakin jelas keunggulan payletter dibanding kredit offline, semakin cepat pula pelaku usaha mengadopsinya. Teori perilaku konsumen Kotler dan Keller tahun 2016 menyebutkan bahwa pengalaman masa lalu sangat mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih produk atau layanan baru. Jadi pengalaman pelaku usaha saat menggunakan kredit elektronik offline dapat membentuk pandangan mereka terhadap payletter. Kesimpulannya, pengalaman yang positif terhadap kredit elektronik offline bisa membuat pelaku usaha tetap nyaman dan dengan sistem tersebut, sedangkan pengalaman yang kurang memuaskan bisa mendorong mereka untuk mencoba layanan di payletter ini. Dan untuk kerangka berpikirnya dan hipotesisnya, hubungan antara variabel dalam penelitian ini adalah variabel X, kredit elektronik offline, variabel Y, minat menggunakan aplikasi payletter, dan kredit elektronik offline diukur melalui 4 aspek, yaitu kemudahan akses, kepercayaan, kebiasaan, dan kecepatan proses. Sementara minat menggunakan payletter diukur melalui ketertarikan dan keinginan mencoba, kesediaan beralih, dan niat untuk menggunakan berdasarkan teori dan kerangka berpikir tersebut. Dan saya menyusun 2 hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama terdiri dari kredit elektronik yang berpengaruh signifikan terhadap minat pelaku usaha menggunakan payletter. Hipotesis kedua artinya pengaruh bersifat negatif, artinya semakin tinggi ketergantungan pada kredit elektronik offline, maka semakin rendahnya minat untuk menggunakan payletter. Dan metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel melalui data angka. Lokasi penelitian ini Kota Tangerang Selatan, populasinya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM yang mengetahui arah pernah menggunakan kredit elektronik offline. Sampelnya 100 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu. Teknik pengumpulan data kuesioner tertutup dengan skala 1 liter 1-5 dan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Studi pustaka ini dari buku jurnal dan laporan resmi Pintex, analisis data menggunakan SPSS dengan tahapan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan multikoloritas, dan analisis regresi linear, uji T dan uji F untuk menguji hipotesis, dan koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X dan Y. Penutupnya, sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengalaman kredit elektronik offline mempengaruhi minat pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi payletter. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu pelaku usaha untuk menentukan cara pembiayaan yang paling efektif dan membantu perusahaan fintech memahami perilaku pengguna dan memberikan masukan pemerintah dan meningkatkan literasi keuangan digital. Demikian penjelasan proposal saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata bagi perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Terima kasih.